Dan setelah ada yang kalah dan ada yang menang, kemudian mulailah baper, dibawa ke perasaan. Itu yang aku lihat di sini ya guys. Makanya kamu seolah-olah menganggap perasaan itu tidak stabil. Gimana kalau kita tingkatkan pacaran kita ini menjadi semi tunangan? Kalau kamu masih menunda-nunda Cancerian, kemungkinan besar kamu tidak akan jadi menikah. Sikapmu sangat kekanak-kanakan, sementara kamu dealing sama Emperor. Kamu ketakutan dan dia maunya serius. Oh my god. Seharusnya ini sudah bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tapi kamu batas-batasi, kamu tunda-tunda, ada saja alasanmu untuk menolak dia mengajak kamu menikah, dan itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk dia. Tapi dia single ya, bukan milik orang lain saat ini aku lihat di sini. Cuman memang mau serius ke kamu, oke? Hai Cancerian, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Welcome to my channel guys. Selamat datang di Be Delightful bersamaku Ray, the host. Oke, Cancerian, aku mau bilang terima kasih banyak untuk kalian guys yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan seperti biasa mau bilang thank you very much dua kali untuk kalian yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Untuk Cancerian newcomer, selamat datang guys. Salam kenal, nama aku Ray. Aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya. Channel untuk melihat readingan tarot guys, bukan untuk channel yang lain-lain ya. Oke, Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang saat ini in relationship atau couple. Ini adalah love reading untuk kalian di 14 hari pertama di bulan Maret 2022 ya guys. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Cancerian. Artinya tidak semua Cancerian di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Cancerian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang kepo sama kehidupan kalian ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu aku buka di sini dan 4 kartu lagi aku akan buka di video extended ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi untuk menonton video extended secara eksklusif. Oke. Itulah pembukaan yang cepat. Hanya 1 menit 37 detik guys. Cancerian, apakah sudah ada Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang mau masuk dan bercerita pada kita guys? Mari kita cek. Cancerian, Cancer jangan marah-marah, itu mulu yang diingat. Cancerian suka marah-marah guys. Ada flipper? Oh tidak ya. Hai Cancer, bisakah kita berbicara? Yes, thank you. Nine of Cups, wish fulfillment ya. Apa yang kamu kerjakan selama ini yang berkaitan dengan emotion, bersabar, kemudian tetap kuat ya. Sebentar lagi akan kamu panen hasilnya. Nine of Cups itu adalah wish fulfillment ya, harapan yang menjadi kenyataan, kesabaran yang akan segera terbayarkan. Oke. Ada lagi Cancer yang mau berbicara, silakan. Kebanyakan pada malu-malu guys, Cancerian. Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh dia. Cancerian yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kalian semua guys di 2 minggu pertama bulan Maret 2022 ya. Mari kita lihat. Bam 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 bam. Kartu ini masih tetap challenging guys, sama seperti kehidupan kalian ya, yang penuh dengan challenge. Cancerian. Iya, hidup siapa sih yang gak ada challenge-nya Ray? Betul. Kamu betul Cancer. Dam 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 dam. The Fool, memulai sesuatu yang baru, dari nol, dari awal guys. The Fool itu adalah kartu tarot yang selalu posisinya paling atas ketika deck tarot itu baru dibuka dari segelnya guys. ini semuanya gitu ya. Ketika kita buka segelnya, kartu 0 atau The Fool itu pasti berada paling atas. Beberapa tarot reader akan menempatkan The Fool di akhir Major Arcana, tapi setiap kali datang kartu baru guys, pasti The Fool itu di atas ya. Memulai sesuatu yang baru, itulah yang baru. Kita mulai dari nol. Energi The Fool akan selalu membawa kesan naif, kekanak-kanakan, childish,
tidak banyak pertimbangan guys. Sometimes itu yang diperlukan untuk bisa enjoy the life ya, menikmati hidup. Orang dewasa makanya sulit menikmati hidup karena nggak bisa jadi anak-anak. Anak-anak lebih mudah untuk bisa menikmati hidup. Makanya kadang-kadang kita orang dewasa sekali-sekali guys bisa bersikap seperti anak-anak ya, terutama untuk memulai sesuatu yang baru, lempeng aja gitu ya. Jadi ini adalah energi kolektif untuk Cancerian di 2 minggu pertama bulan Maret ya guys, memulai sesuatu dengan energi bocah ya. Mari kita lihat. Four of Cups. Dia nempel guys. Aku akan ambil kartunya secara lengkap dulu, nanti aku jelaskan satu persatu sebagaimana Ray biasa membuat readingan. Baby dan kalian takut kalau dia mengajak kalian lebih serius. Dek, ya mas, kita kan pacaran udah lama, udah 12 tahun. Gimana kalau kita tingkatkan pacaran kita ini menjadi semi tunangan? Jangan mas, ojo, aku nggak mau mas, aku takut. Kenapa? Iya, dari hubunganku yang sebelumnya begini, pacar aku toksik. Ini adalah readingan untuk ketakutan dalam memulai sesuatu yang baru guys ya. Makanya tadi bottom of the decknya itu muncul the Fool. Hey, mulai dong sesuatu yang baru, kok takut sih? The Fool itu adalah energi fully guided ya guys, divinely guided. Itulah dia pengertiannya kalau dalam bahasa Sundanya. Kalau kita buka gitu buku manual tarot, the Fool, starting new beginning, divinely guided, memulai sesuatu yang baru dan akan dipandu atau dibimbing oleh universe. Oke. Jadi energi the Fool itu bukan energi bodoh ya guys. Bottom of the deck ada the Magician. This is overall energy for this reading guys. Taking action. Ya, sudah saatnya taking action. Sudah saatnya kita menikah deh ya, atau dari semi tunangan ke pasca tunangan. Jadi tunangannya ada 3 tingkatan guys, semi, pra, apalah itu ya. Saking takutnya untuk memulai sesuatu yang baru, yang tahapannya lebih tinggi. Oke. Four of Cups dan the Ten of Cups. Kalau kamu masih menunda-nunda Cancerian, kemungkinan besar kamu tidak akan jadi menikah dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Karena kemudian aku lihat the Hermit muncul di sini guys ya. Ini orang balik ke lubangnya, tapi nanti dia keluar membawa cahaya. Gak apa-apa ya. Tapi yang jelas kalau kamu masuk posisi the Hermit, kamu akan single. Oke. Itu nanti ya. Kita bicarakan center of the reading ini dulu. Energi inti kamu ini adalah missing opportunity, kesempatan besar yang bisa hilang dari hidupmu kalau kamu masih menunda-nunda the Ten of Cups ini terwujud di dalam hidupmu. Kamu menundanya ya. That's the challenge. Makanya Ten of Cups datangnya miring. Yang menjadi fokusmu adalah the lovers guys, mencintai sama besarnya, unconditional love, memberi dan menerima sama besarnya dalam hal emotion ya. Nanti kita akan lihat apa ceritanya. Kemudian target atau subconscious mindmu yang menjadi bahan pikiranmu adalah the Nine of Swords. Kamu tidak bisa tidur di malam hari, banyak pikiran, banyak hal-hal yang berseliweran di dalam pikiranmu ya. Kemudian di recent past ada the Five of Wands, lagi-lagi konflik guys, banyak pikiran tapi di hatimu. Hati bisa berpikir nggak ya guys? Ya bisa lah ya. Yang pasti ada konflik batin di dalam hatimu antara kamu dan kamu ya, mengenai bersiap-siap untuk taking action, the Magician ya. Di near future ada the Devil guys. Aku penasaran, the Devil macam apa ini? Apakah kamu dealing dengan the Devil atau sikapmu ini adalah your devil? Karena the Devil itu adalah hal-hal yang tidak baik dalam relationship ya, dalam suatu hubungan. Baiklah, daripada kita berspekulasi lebih dalam, mari kita klarifikasi kartu kalian ini, Cancerian ya. Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk 2 minggu pertama bulan Maret 2022 guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
First bi-weekly March 2022 bagi 3. Mari kita bagi 3. The Knight of Cups. Penawaran cinta, ya. Let me clarify the Magician please. Thank you. Ace of Cups. Ini agak-agak sering muncul guys belakangan ini, Ace of Cups ini ya. Banyak diantara kalian yang melihat video ini, terlepas apapun zodiaknya guys ya, kalian banyak mendapat Ace of Cups. Proses healing kalian itu selesai ya, makanya kalian ready. Oke. Tapi kalian masih menganggap diri kalian tidak ready, dan sebentar lagi kalian akan berhenti menganggap diri kalian tidak ready atau akan tetap berada posisi tidak ready. The other cards please. Thank you. Oke. Oke. Ten of Wands itu beban di dalam pikiran guys, yang sampai kena ke fisik ya. Banyak pikiran, terakhir pusing, sakit kepala, kemudian minum obat sakit kepala. Kalian pikir kalau udah minum obat sakit kepala, hilanglah pusing ini. Ternyata enggak guys, pusingnya hilang, beban pikirannya kembali lagi ya. Ace of Cups, Seven of Pentacles, kemudian the Ten of Wands ya. Kamu sudah siap. Cancerian ya. Ace of Cups, kamu sudah heal. Proses healingmu selesai. Seven of Pentacles, ini saatnya memanen ya. Ini saatnya menuai apa yang sudah kamu tanam di masa lalu yang baik-baik tentunya. Dan kemudian the Ten of Wands, ending of the burden in your brain ya. Di dalam otakmu itu, segala beban-beban di dalam otakmu itu akan berakhir, karena kartu Ten of Wands itu adalah kartu akhir dari beban pikiran. The Ten ya, kartu paling tinggi di deck tarot yang berupa angka. Okay. Kalau kamu taking action. Tadi sebelum kita shuffle ada the Knight of Cups, penawaran cinta ya, penawaran perasaan, keinginan untuk memiliki seseorang, keinginan untuk mengekspresikan perasaanmu kepada seseorang yang saat ini masih kamu tunda-tunda. Okay. Kamu sudah siap ya, Cancerian. Kalau saat ini kamu pikir aku belum ready, Ray, aku belum ready. Aku masih takut kesalahanku yang lama akan terbawa ke dia gitu ya. Oke, kita akan segera masuk ke the center of the reading, Four of Cups yang di cross dengan the Ten of Cups. Kalau kamu masih menunda-nunda, maka akan ada kesempatan besar yang hilang di dalam hidupmu, dan aku lihat itu berupa happy family. The Hermit guys, Page of Cups. Page of Swords. Kamu merasa bahwa ada yang goyah di situ guys ya, ada yang pondasinya tidak kuat dalam hal emotion. Kalau bukan kamu, berarti pasanganmu ya, yang sedang kamu pacari. Ini kamu pacaran saat ini ya, tadi pacaran mau ke semi tunangan. Pacaran oke, Ray ya. Dia itu manis, sweet, dia romantis, dia selalu ingat tanggal lahirku. Aku ulang tahun jam 12 malam tepat dia kirim selamat ulang tahun, dan kemudian sudah ada mobil Ferrari di garasiku. Ya, kami 7 tahun pacaran, 7 mobil Ferrari sekarang di depan rumah aku parkir. Kamu bilang begitu ke aku mungkin, oke? Terus, tapi kalau mengenai rumah tangga, Ray, kalau menikah, aku nggak yakin dia bisa. Kenapa? Ada pertengkaran-pertengkaran kecil di antara kalian guys saat ini berkaitan dengan selisih paham mengenai hal-hal yang realistis, yang berkaitan dengan kecerdasan. Bisa jadi kamu itu tipe yang sekolah ya, kamu itu orang yang berpendidikan, dia itu orang yang berpendidikan, dan pertengkaran-pertengkaran kalian itu bukan mengenai perasaan, tapi mengenai hal-hal yang di luar perasaan ya, berhubungan dengan pola pikir, cara berpikir. Dan setelah ada yang kalah dan ada yang menang, kemudian mulailah baper, dibawa ke perasaan. Itu yang aku lihat di sini ya guys. Makanya kamu seolah-olah menganggap perasaan itu tidak stabil. Hermit, kemudian Page of Cups dan the Page of Swords. This is light conflict ya, light aggression, serangan-serangan kecil, halus dan lembut. Kemudian Page of Cups ini perasaan yang tidak stabil, yang goyah, dan the Hermit ini pengetahuan ya, berkaitan dengan logika, hikmat, kebijaksanaan, apapun itu. Yang jelas tidak ada kaitannya dengan emotion. Kalian tidak pernah berantem mempeributkan
perasaan masing-masing. Kamu nggak sayang sama aku, nggak pernah. Kamu nggak cinta sama aku, nggak pernah. Tapi hal-hal yang di luar itu yang kalian ributkan kecil, kemudian kamu Cancer bawa ke hati, atau pasanganmu itu membawa ke hati. Oke, kemungkinan besar kamu dealing dengan Virgo yang menurutmu memang lebih pintar dari kamu, tapi kamu tidak pernah mengakuinya. Ketawa gue kayak The Hermit ya. Ini The Hermit ini ya begitu guys, jarang tertawa sebenarnya, cuman pinter ya, tidak terkalahkan dalam pengetahuan ya, dalam kepintaran in general, oke. Kamu mengakui memang dia lebih pintar dari kamu, Cancer ya. Di dalam hatimu saja kamu mengakuinya, tapi tidak ke dia. Vice versa ya guys, bisa jadi si Virgo ini yang mengaku ini Cancer pinter banget sih, kalau bini gue lebih pinter dari gue gimana jadinya ntar, dan kemudian dia pun mulai meragukan, membawa-bawa ke perasaan, padahal perasaan itu tidak ada kaitannya dengan perdebatan kalian ya. Yang kalian debatkan juga masalah kenapa tiang listrik harus ditempatkan di pinggir jalan gitu, itulah bentuk-bentuk perdebatan kalian ya. Kenapa kafe itu terdiri dari 4 huruf C, A, F, dan E gitu. Jadi kalau kalian misalnya ngafe gitu ya, kenapa ya mas, kafe itu terdiri dari 4 huruf C, A, F, dan E, dan kenapa E nya itu dicoret di atas gitu. Dibelin. Oke, kemudian kita akan lihat ke fokus, ada The Lovers guys. Pertengkaran-pertengkaran kecil kalian di dalam berpacaran ini ya, memikirkan bahwa is this the real love? Dari mulai pacaran saja kami sudah banyak debatnya. Oke, ada orang yang sangat insecure di sini guys. Menurut dia, the best relationship adalah tanpa ada konflik, tanpa bertengkar, tanpa berantem. Orangnya tipe-tipe halus gitu ya, jiwanya itu halus. Kalau bisa jangan ada yang berantem deh, itulah the real love. Itulah modal utama untuk Ten of Cups. Makanya Ten of Cups kamu masih miring. Mana ada mungkin orang yang bisa bersama itu nggak bertengkar, ya kan? Apalagi pertengkarannya hal-hal sepele ini guys. Tentang tiang listrik, kenapa ditempatkan di sebelah pinggir, kenapa nggak dibikin di tengah gitu. Itulah pertengkaran kalian. Kamu mau mencari tahu apakah dia itu benar-benar orang yang tepat untuk diajak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Okay. The Lovers as the focus, yeah. The World, kemudian ada the Nine of Wands, the Queen of Wands, bottom of the decknya the Two of Swords. Apapun bentuk pertengkaran kalian itu guys, itu kena ke mentalmu ya Cancerian. Take how it resonates. Bisa jadi pasanganmu yang terlalu membawa jauh ya, terlalu dalam pikirannya ke situ, dan itu bentuk insecurity ya guys. That's the devil thing. Ketika dalam satu relationship, dikit-dikit kamu itu langsung menganggap kegagalan jika kalian selisih pendapat, itu the devil guys. Oke. Jadi wajar saja kalau kamu pun meragukan hubungan itu. Kamu belum paham bagaimana proses pergesekan guys antara kalian berdua, sehingga nanti kalian bisa berada the balance ya, mendapatkan balance untuk bisa bersama ya. Indahnya kan perbedaan katanya. Kalau yang kuning dan kuning, ini aku kuning. Kalau yang kuning dan kuning sama itu monoton. Harus satu kuning satu biru baru dia terlihat bervariasi. Begitu juga lah kalian, menurut aku di sini ya, yang aku lihat dari readingan ini. Kalau kalian satu visi dan satu misi, satu seia sekata mulu Cancer, it's not a healthy relationship aku rasa. Dan kamu berusaha untuk melakukan itu agar tetap seia sekata. Either antara kamu yang banyakkan meredam apapun yang ingin kamu sampaikan ke dia mengenai ketidaksukaanmu perbedaan pendapat ini, atau dia yang melakukan itu ya. Ada yang mencoba untuk diam aja gitu, tapi sebenarnya pengen mengungkapkan sesuatu, karena tidak berhasil mengungkapkannya, kemudian dia meragukan koneksi itu. The devil. Dan itu yang aku lihat akan terjadi sampai dengan 6 bulan ke depan. Oke. Damn, the Nine of Swords. Let me clarify the Nine of Swords for Cancerian, please. Bam.
Dia mendesak ya guys. Dia mendesak untuk melanjutkan hubungan ini. Chariot, Four of Wands, Hermit. Somehow kamu merasa terintimidasi karena kamu udah ada keraguan ya yang tidak beralasan. The Five of Swords, kemudian Five of Pentacles, pikiran buruk. Oh, Six of Cups. Apakah Three of Cups ini akan kita ambil? Ya, tentu saja dia sudah terbuka guys. Bottom of the decknya ada the Justice. Kamu yang menutup peluang kalian untuk bisa menegakkan the Ten of Cups. Makanya ada the Justice di bawah sini ya. Seharusnya ini sudah bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius, tapi kamu batas-batasi, kamu tunda-tunda. Ada saja alasanmu untuk menolak dia mengajak kamu menikah, dan itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk dia. Sebentar lagi itu akan naik ke permukaan guys, kartu the Justice itu ya. Five of Swords, Five of Pentacles, Six of Cups, dan the Three of Cups. Kacau balau ya pikiranmu. Di bawahnya ada the Nine of Swords. Apakah benar dia orang yang tepat untukku, the Three of Cups? Apakah benar kalau seandainya ada dia aku akan bahagia, atau aku sendiri saja ya? Kalau aku sendiri saja kayaknya aku bisa bahagia juga deh. Oke, itu pikiran-pikiran negatif guys. Five of Pentacles bersama dengan the Three of Cups itu kombinasi kartu ini. Dan kemudian Five of Swords dan Six of Cups. Kamu tidak bisa menolak dia guys, 100%. Ya, sekali kamu tolak dia, dia balik lagi, atau kamu kembali mendatangi dia, meminta maaf lagi, mengharapkan dia telepon lagi, mengharapkan dia ngechat kamu lagi. Keinginan dan ketidakinginanmu itulah beban pikiranmu yang kamu bawa sampai nggak bisa tidur. Mau Rey ada pernikahan, tapi aku ragu dia bisa. Karena menurutku pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di kami saat ini itu akan bermasalah ke depannya. Wow. Pasangan mana sih yang gak pernah bertengkar, Cancer? Oke, mari kita lihat the Five of Wands. Ini juga konflik batin. What this is all about, the Five of Wands. Thank you. Bam 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 bam. Flipper, ragu-ragu ya guys nih, flipper. Kalian pernah dengar readingan aku tentang flipper? Jadi inilah energi orang yang ragu-ragu. Center of the reading adalah Four of Cups yang di-cross dengan the Ten of Cups. Ten of Cups itu datang miring, ragu-ragu dengan kelanggengan hubungan ini kalau diteruskan atau dibuat serius ya. Dan lihat kartu-kartu klarifikasinya semua keluar flipper. Orangnya ragu-ragu. Ragu-ragu itu juga toxicity ya guys. The devil dalam hal relationship ya. Keragu-raguan, ragu-ragu. The Strange, kemudian Seven of Cups, kemudian Three of Pentacles. Sikapmu yang ragu-ragu, mau atau nggak jelas itu aku rasa membuat pasanganmu ini berkali-kali mencoba untuk menjauhkan diri darimu. Ya, dan kembali lagi guys. Six of Cups, datang dan pergi, mantan yang selalu datang dan pergi, oke? Atau ketika kamu mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan-raguan bersama dengan dia ya untuk mendapatkan Ten of Cups, dia menjauh darimu, kamu kejar balik. Cancer. Begitulah terus guys, sampai akhirnya episode 2003 berakhir dan end. Di near future ada the devil guys, mari kita lihat apa ini. Let me clarify the devil please, thank you. The Emperor, kemudian Two of Swords, the Queen of Pentacles. Bottom of the deck ada the Nine of Pentacles. Bisa jadi kamu saat ini lagi dealing dengan Virgo yang Emperor, Virgo single dad atau single mom juga boleh ya guys, karena tidak mengenal jenis kelamin. Yang jelas dia lebih tua dari kamu, oke. Dan ini juga menjadi bahan pemikiranmu karena The Lovers ini perbedaan usia ya guys. Di dalam deck tarot itu The Lovers itu yang satu kebocah-bocahan, yang satu lagi sangat dewasa. Begitulah
energi intinya untuk The Lovers ini, kartunya Gemini ini. Sikapmu sangat kekanak-kanakan, sementara kamu dealing sama Emperor. Kamu ketakutan dan dia maunya serius. Oh my god. That's the devil between the two of you guys ya. Kamu kekanak-kanakan bukan berarti kamu itu ngarepin duitnya loh ya. Kamu adalah Queen of Pentacles, aku lihat di sini ya. Kamu mencari uangmu sendiri, Cancer. Cuman memang kamu itu takut dengan yang namanya komitmen. Takut dengan yang namanya pernikahan, apalagi mungkin jika ini datangnya mendadak guys. Kamu ketemu sama si Emperor ini dalam periode waktu yang cepat, dan kemudian dia sudah mau langsung serius ke kamu. Oh my god, oh no, oh no. Dia udah dewasa banget, aku masih baru aja mulai berkarir. Aku baru aja mulai bisa menikmati uangku gitu. Tapi dalam hal kecocokan ada. Kamu menikmati kebersamaan dengan dia. Dia juga menikmati kebersamaan denganmu. Tapi ya memang energi dia the Emperor guys ya, yang maunya serius. Two of Sword. Saat ini dia pun sudah mulai mempertimbangkan apakah kamu akan bisa diajak lanjut atau tidak. Oke, dan dia tidak mau berlama-lama di dalam energi the Devil ya. Seseorang harus segera taking action. The Magician datang di sini guys, overall energy. Inilah yang mengklarifikasi bahwa usia kalian itu sangat berbeda guys ya. The Lovers dan Emperor dan the Queen of Pentacles ya. Usia perbedaannya yang cukup jauh, tapi kamu bukan bocah-bocah banget, bukan anak-anak banget dari segi usia. Kamu bukan 18 tahun Cancer, no. Pola pikirmu yang kekanak-kanakan. Even memang ada perbedaan usia yang cukup signifikan di antara kalian, tapi pola pikirmu sangat jauh lebih childish dibandingkan Emperor ini. Saat ini dia sudah mulai meragukan kalian ya guys, mulai meragukan kalian. I can't see any love here, kecuali Six of Cups, orang yang bolak-balik datang dan pergi ya. Emperor ini yang pergi, kamu yang kejar lagi. Om gimana, kok nggak pernah WADD lagi ya. Tapi dia single ya, bukan milik orang lain saat ini aku lihat di sini. Cuman memang mau serius ke kamu, oke? Kalau ini adalah cerita kamu Cancerian dan kamu tertarik mendengarkan nasihat dari universe mengenai apa yang harus kamu lakukan supaya The Magician ini bisa segera naik ke permukaan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini Cancerian. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Dia butuh itikat baikmu untuk menunjukkan kedewasaanmu, perkembangan dari pola pikirmu. Dia Emperor guys ya, banyak yang mau sama dia. Sama kamu juga Queen of Pentacles, banyak yang mau sama kamu, I know it ya. Bisa jadi si Emperor ini tidak bisa menawarkan ke kamu pernikahan dalam waktu dekat ya. Under 2 years, di bawah 2 tahun. Dan ini sudah pernah menjadi bahan pembicaraan kalian. Kamu sudah tahu kalau your Emperor itu tidak akan berbuat lebih banyak lagi untuk mempertahankan koneksi ini. Kekesalanmu ini, masalahmu ini, kamu buat sebagai alasan untuk menolak dia masuk ke dalam hidupmu. Padahal ini bukan tanggung jawab dia. Dia kan Emperor yang berbeda. Tapi itu bukan berarti pikirannya berubah ya, rasanya berubah ke kamu. Bukan Cancer yang aku lihat. Tapi dia mencoba untuk mengajari kamu agar bisa lebih dewasa dan lebih serius.